Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dengan saya Pendeta Indriana dalam acara Ragi Senin tanggal 18 Oktober 2021. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, saatnya kami akan mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan. Marilah ya Tuhan, Kau letakkan perkataan-Mu dalam mulut tidak hati pikiran hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang berkarya, yang berkata-kata ya Tuhan, memakai mulut tidak hamba-Mu, sehingga firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya Engkau melembutkan setiap hati yang keras ya Tuhan, dan memberkati kehidupan mereka. Kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu, kami sambut firman-Mu dari kitab Ibrani pasal 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam renungan kita pada pagi hari ini, yaitu kitab Ibrani pasal 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12 dengan tema pelayanan kepada orang-orang kudus. Salam Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya kita sebagai orang-orang kudus yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, kita boleh dikuatkan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, dan firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Ibrani ini ditujukan kepada orang-orang Ibrani, yaitu orang-orang Kristen asal Yahudi, di mana mereka mengalami penganiayaan yang mengancam kehidupan mereka. Ini bisa dapat kita baca dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kelima dan seterusnya. Iman mereka sudah menjadi mundur, kehidupan mereka sudah menjadi layu dan lemah. Mereka merasa kecewa dan mereka mulai mengenang atau melihat kepada zaman di mana bangsa Israel dulu, sewaktu Allah menyatakan dirinya berada di antara mereka, dan bahkan dikatakan kemahnya didirikan di tengah-tengah bangsa Israel. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun tujuan si penulis ini menulis kitab Ibrani ini untuk menunjuk kepada kemuliaan perjanjian baru, di mana kemah yang dulu baik, benar. Ada ibadat-ibadat yang dilakukan oleh bangsa Israel juga baik. Tetapi dalam perjanjian baru ini, Kristus jauh lebih baik daripada semuanya itu. Yesus jauh melebihi imam besar di dalam perjanjian lama. Korban yang dilakukan oleh Yesus lebih mulia daripada korban yang dilakukan oleh para imam-imam dalam perjanjian lama. Karena Yesus mengorbankan dirinya sendiri, menjadi
menjadi domba sembelihan untuk menebus dosa manusia, untuk mengampuni, untuk membenarkan, untuk menyucikan, menyelamatkan, dan menjamin kehidupan orang-orang yang dipilihnya. Karena itu kita tidak dapat menyamakan antara korban persembahan yang dilakukan oleh para imam zaman Perjanjian Lama dan tidak bisa kita samakan dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan lagi kita melihat atau menoleh ke belakang, melainkan kita melihat bagaimana kasih karunia Tuhan agar mereka yang murtad, mereka yang durhaka, mereka yang tidak mau bertobat, mereka yang tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan, mereka yang menyalibkan lagi anak Allah yaitu Yesus Kristus yang sudah mati. Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia hanya satu kali untuk selamanya. Tidak untuk 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Tetapi hanya berlaku untuk 1 kali. Karena itu di dalam nas kita ini di mana ajaran tentang Kristus menjadi dasar untuk pertobatan kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia di dalam kehidupan kita. Yesus rela dihina, Yesus rela dicambuk, dipukul, bahkan dibunuh di kayu salib. Kita melihat itu semua adalah karena kasih karunia Tuhan yang dinyatakan bagi mereka yang mengerjakan, mereka yang melakukan, mereka yang mau bertumbuh di dalam iman dan memberikan hasil, yaitu pengharapan yang teguh di dalam kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya kita bertumbuh dalam iman, kita memberikan hasil yaitu pengharapan yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi Tuhan juga memberikan berkat dalam kehidupan kita. Jadi kita menerima berkat dari Allah di dalam kehidupan kita atas upah segala perbuatan-perbuatan yang baik yang kita kerjakan, yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Sebaliknya, mereka yang durhaka seperti tanah yang menghasilkan semak duri atau rumput duri. Mereka tidak berguna, mereka dikutuk dan mereka akan berakhir di pembakaran atau di neraka. Karena itu
saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berpegang teguh pada pengharapan yang mengandung keselamatan. Allah tidak akan melupakan segala pekerjaan atau pelayanan-pelayanan yang kita lakukan terhadap orang-orang kudus atau domba-domba Allah atau jemaat Allah yang kita lakukan dengan pelayanan-pelayanan dengan penuh kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu apa yang kita kerjakan, jangan kita melayani dengan setengah hati, jangan kita melayani dengan berkeluh kesah atau bersungut-sungut, tetapi melayanilah kepada orang-orang kudus dengan sepenuh hati, seperti kita melayani Tuhan. Jadi di dalam nas kita ini mengajarkan kepada kita sekalian supaya kita boleh melakukan apa yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan apa yang sesuai dengan kehendak kita, tetapi apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan pasti memberikan upah dan berkat, dan bahkan Dia menjamin kepastian untuk kita beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maukah kita untuk menjadi pelayan-pelayan bagi umat Allah, bagi jemaat Allah? Layanilah jemaat Tuhan dengan penuh sukacita, penuh kerelaan, dan kita percaya bahwa di dalam pelayanan kita Tuhan Yesus ada dan menyertai kita. Tuhan memberkati kita melalui firman. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, puji syukur dan terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ini menjadi kekuatan dan menjadi dasar pondasi yang kuat buat kami untuk setia dan berbakti kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan hari-hari kami ke dalam tangan pimpinan dan penyertaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita yakin dan percaya firman Tuhan ini menuntun kita untuk bertumbuh dan memberikan hasil yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman. Amin.